Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu dosen dan penguji UKIN BPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Musa Firdaus, SPDI dengan NIM 2112431. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Airpura di Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK Win Sekjen Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada tanggal hari ini 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pelaksanaan ujian kinerja pada kelas fase E2 dengan judul Larangan Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina menggunakan model PBL. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Dalam kehausan, engkau patriot, pahlawan bangsa. Siap, gerak. Tangan kanan, gerak. Gerak. Barisan sebelah kiri, maju jalan. Terpujilah wahai engkau, ibu bapa guru. Namamu akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada seluruh siswa dan siswi Bapak, apa kabarnya hari ini? Oke, terima kasih. Jadi kita hari ini dalam keadaan segar ya. Dalam keadaan segar itu otomatis kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang daripada di tempat saya apakah masih ada sampah. Kalau ada sampah, silakan diambil sampahnya dan kemudian kita taruh di tong sampah. Yang laki-laki itu juga bajunya yang belum masuk silakan dimasukkan ke dalam supaya kelihatan rapi dan ganteng. Nah, yang perempuannya yang jilbabnya yang tidak posisinya dilakukan ya, jadi cantik. Nah, oke, sudah siap? Silakan mau kedua kelas disiapkan sebelum belajar karena kita harus berdoa sebelum belajar. Silakan. Siap, gerak. Pada Pak Guru, hormat, gerak. Gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dari doa itu tadi. Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional demi cinta kita kepada tanah air. Silakan salah satu dari kalian memimpin daripada untuk sebagai menyanyikan lagu nasional. Silakan bintang dengan dekat. Silakan berdiri. Kita terlebih dahulu membacakan, yaitu adalah ayat Al-Quran. Yaitu sama-sama kita baca surat Al-Ikhlas. Ya, kita baca surat Al-Ikhlas. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Semoga kepada kita yang hadir semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ayat Al-Qur'an tadi. Bagaimana kehadirannya hari ini? Apakah hadir semua atau bagaimana? Oke, untuk lebih bagus jelasnya Bapak cek dulu kehadirannya. Bintang Permatasari. Dava Oksayendra, Injili Putri, Farel Navindo, Ilna Theografia. Oke, semuanya sudah diambil, artinya ada yang tidak disebutkan namanya, panggil namanya. Ya, berarti hadir semua. Semoga dengan selalu kehadiran kita selalu bersemangat dalam pembelajaran. Jadi kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita melangkah ke materi hari ini. Bapak meminta kembali kepada siswa dan siswa tentang pembelajaran kita di minggu yang lalu. Apa materi kita di minggu yang lalu? Berbusana menurut syariat Islam. Ya, berbusana menurut syariat Islam. Oh, sementara pada hari ini materi kita adalah tentang daripada larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa tadi? Larangan perbuatan zina. Ya. Ataupun apa keterkaitannya materi minggu yang lalu dengan materi hari ini? Ya, silakan. Menurut saya, berbusana menurut syariat Islam ada kaitannya dengan pergaulan bebas. Yaitu kalau kita berpakaian menutup aurat, maka kita akan terhindar dari berbuat dosa dan jauh dari perzinaan. Ya. Kasih approve untuk semuanya. Jadi, sekiranya kita sudah berbusana dengan menurut tuntunan Islam. Oke, kepada seluruh siswa dan siswa, jadi materi kita hari ini adalah larangan pergaulan bebas. Jadi, di dalam larangan pergaulan bebas ini itu dibahas oleh surat Al-Isra. Itu surat yang ke-17 ayat ke-32. Dan kemudian tentu sebelum kita melangkah kepada pembahasan dari surat Al-Isra, surat yang ke-17 dan yang ke-32 ini, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Ya, makanya dari tujuan pembelajaran itu akan membuat kita nanti lebih bersemangat dalam menerapkan, menuntut ilmu, mencari dari pemahaman-pemahaman dari pembelajaran itu. Oke, ini dari tujuan pembelajaran kita. Siapa yang dapat 1
seseorang untuk membacakan tujuan ujaran? Iya, silakan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 32. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan tertib dan lancar ayat Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 32. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan hukum bacaan dan hukum tajwid dari Al-Quran Al-Isra surah 17 ayat 32. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan pengertian asbabun nuzul dan asbabun nuzul surah Al-Isra surah 17 ayat 32. Dan terakhir, peserta didik dapat menjelaskan isi dari kandungan ayat Al-Quran surah Al-Isra surah 17 dari ayat 32. Ya, oke, kita kasih aplaus untuk semuanya. Mantap, jadi bersemangat kan. Jadi dengan adanya tujuan pembelajaran ini, itu kita tahu terlebih dulu. Yang pertamanya yaitu adalah peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran pada surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-32. Kita harus pandai membacanya. Kalau tidak pandai membacanya, otomatis kita nanti terkendala dalam Quran. Dan kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar surat Al-Isra itu surat yang ke-17 ayat ke-32. Seluruh siswa dan siswa pada hari ini, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, terlebih dulu kita SDK supaya memfokuskan kita dalam pembelajaran ini. Kita SDK-nya yaitu adalah bentuk semangat. Ya, oke, silakan berdiri semua. Semangat pada diri dulu. Bagaimana titik semangatnya? Nah, seperti ini. Oke. Nanti pas sampai kata titik semangat. Semangat. Ya, bisa kan? Sama. Oke, kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kita masuk kepada materi itu tentang daripada larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina yang akan kita bahas nanti surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-32 itu. Bapak ingin tahu terlebih dulu sampai mana pemahaman kalian daripada larangan pergaulan bebas ini. Jadi Bapak punya soal tes, Bapak cek dulu, ini Bapak perhatikan bagaimana pemahaman kalian sebelum kita masuk ke materi ini dari larangan pergaulan bebas. Ini akan Bapak perhatikan masing-masing kita kalian. Dari soal yang Bapak bagikan, silakan dibuat jawabannya di soal itu. Silakan diisi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, gimana? Sudah siap? Ya. Oke, kalau sudah siap, silakan dikumpulkan satu aja yang berdiri. Dekat ke kertas. Dikumpulkan. Bapak punya yaitu video pembelajaran. Ada baiknya kita simak terlebih dulu dari video pembelajaran kita daripada larangan pergaulan bebas ini. Kita tonton sama-sama dan kemudian kita ambil nanti
kesimpulan dari video ini, apa kira-kira yang dapat kita petik hikmahnya dari video yang kita tonton ini? Mendingan jangan deh, ya. Gua aja sendiri. Oke, oh benar ya. Bang, ya itu. Bagus ya, ayo, nih. Ayo, kan? Ya. Mulai aja bagaimana? Ayo. Ayo, ketinggalan. Oh iya ya. Ya. Kamu? Iya. Oh, kenapa ada itu? Ya udah kita istirahat di sana aja. Ayo. Ya udah. Dalam video yang dipaparkan tadi dan sama-sama kita saksikan tadi, apa kira-kira yang muncul bagi siswa dan Bapak pertanyaan di dalam video yang kita tonton tadi? Silakan, ada yang bisa? Ya, silakan. Pertanyaannya, mengapa remaja tadi terjerumus kepada yang namanya pergaulan bebas dan zina? Ya. Kira-kira apa ya pemicunya? Iya, bagus. Pertanyaan dari temanya tadi, setelah kita nonton video tadi, kenapa ya remaja itu bisa terjerumus, ya? Terjerumus bahwasanya melakukan perbuatan zina, apa ya kira-kira pemicunya? Oke, siapa yang akan jawab? Iya, silakan. Ternyata kurangnya perhatian dari orang tua. Ya, kurangnya perhatian dari orang tua. Ya, bagus sekali. Kita kasih terus ke depan. Coba lagi bisa? Ya. Salahnya memilih teman dalam bergaul. Salah memilih teman dalam bergaul. Oke, kita kasih lagi ke depannya. Ya, salah memilih teman dalam bergaul. Nanti akan mengakibatkan fatal dari kita. Akan terjadi perbuatan zina. Oke, masih ada? Yang bisa jawabnya? Ya, silakan. Terlalu mudah dan percaya kepada teman. Ya, terlalu mudah dan percaya kepada teman. Oke, kita kasih ke depannya. Kalau kita terlalu mudah percaya kepada orang lain, maka
nanti akan bisa menjerumuskan kita. Kita harus lihat dulu pergaulan itu seperti apa dan orangnya kira-kira bisa dipercaya apa enggak. Dan sudah kita batasi antara pergaulan kita yang laki-laki dengan perempuan, maka nanti kita tidak salah bergaul. Seperti yang kita tonton tadi, maka terjadilah perzinahan di dalam bergaul. Oh, siswa dan siswa Pak, materi kita yaitu adalah surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-32. Jadi dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-32 ini, apakah kalian sudah pernah mendengar dari bacaan surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-32 ini? Ya. Dan kemudian, apakah kalian sudah pernah menghafalkan surat Al-Isra ini? Sudah. Ya, bagus sekali itu kalau sudah pernah untuk menghafalkannya, karena ini adalah sangat berarti bagi kita. Dan kemudian dalam surat Al-Isra ini nanti akan terdapat bahwasanya itu ada seperti hukum-hukum tajwid di sana. Jadi kira-kira kalian sudah memahami dari hukum tajwid itu? Ya, sebagian ada yang sudah dan sebagian ada yang belum. Dan kemudian dalam surat Al-Isra ini ada nanti terkandung bahwasanya asbabun nuzulnya, ada asbabun nuzulnya. Nah, jadi apa kalian sudah tahu tentang asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul mungkin barangkali sudah tahu, cuman asbabun nuzul surat Al-Isra ini seperti apa? Ya. Dan kemudian lagi ada yaitu seperti kandungannya. Nah, kandungan dari surat Al-Isra itu. Apa kalian sudah tahu kandungannya? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Barangkali yang sudah itu yang sudah pernah membaca surat Al-Isra itu tadi. Ya. Maka dari surat Al-Isra ini, surat yang ke-17 ayat ke-32 ini, siapa yang dapat membacakan satu orang? Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-32 ini. Sekarang. Ya, silakan kita. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra surat yang ke-17 ayat 32. Ya, oke, terima kasih kepada kita. Oke, kita kasih aplaus. Kita sudah dapat membacakan surat Al-Isra, surat yang ke-17 dengan sangat bagus sekali. Suaranya bagus, bacanya bagus, orangnya pun juga cantik. Nah, jadi dengan ada bacaan-bacaan tadi mempertambah kecantikan diri kita. Ya, jadi kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Kalau kita biasa membaca Al-Quran setiap hari, maka kita bisa menjadi fasih dalam membaca Al-Quran. Bukan bisa loh menambah kecantikan. Ya, dengan baca Al-Quran, yang laki-laki juga seperti itu bisa menambah kecantikan. Oke, di dalam ayat itu disampaikan bahwasanya kata Allah, wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Jadi kalau kita terjemahkan di bahasa kita, Allah sampaikan, dan janganlah kamu mendekati zina. Apa itu zina? Apa macam-macam zina? Ini nanti kita sampai ke sana nanti. Oke, siapa dapat bacakan seperti apa perbuatan zina itu yang mendekati zina? Perbuatan yang mendekati zina. Seperti pacaran, ya bagus. Ya, kita kerja terus. Seperti pacaran tadi. Orang-orang yang berduaan, ya. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, kasih upload lagi. Lagi. Ya, seperti apa namanya nanti ada mungkin siswa itu apa yang suka menonton film porno. Ah, ya. Itu bisa menimbulkan perbuatan zina karena mendorong nafsunya nanti. Berpacaran juga seperti itu. Kalau berdua-duaan, yang ketiganya apa? Setan. Nah, maka kita akan dihasut nanti. Jadi nanti berzina.
Jadi kita antisipasi ya. Hukum tajwid daripada surat Al-Isra ini yang akan kita bahas nanti. Namun dalam hukum tajwid itu ada beberapa poin. Yang pertama ada namanya yaitu seperti nun sukun ataupun tanwin. Oke, siapa yang dapat membacakannya? Ya, silakan yang depan. Yang pertama ada ifa, adapun huruf dari ifa yaitu tasajim, dalam selesai, sin, shin, sod, nokozo, dan fakaka. Oke, itu baru yang pertama, yaitu adalah dari nun sukun ataupun tanwin. Dan kemudian ada lagi yaitu yang dari sisi mim sukun. Oke, siapa yang dapat membacakannya mim sukun? Oke, silakan. Ya. Mim sukun yaitu yang pertama safawi, hurufnya ba, kedua ishar safawi, selain ba. Oke, kita kasih upload untuk namanya. Dan dapat membacakan yaitu bermacam-macam tajwid. Nanti akan terkandung di dalam surat Al-Isra itu tadi. Ya. Yang pertama bahwasanya nun sukun ataupun tanwin. Yang mana di sini ada hurufnya ikhfa. Dalam kita melangkah selanjutnya kita stretching terlebih dulu. Ya, untuk supaya menyemangati kembali. Oke, silakan berdiri semuanya. Kita stretchingnya yang seperti ini. Kita menulis angka. Menulis angka dengan apa? Tidak pakai pena, tapi kita menulis angkanya dengan kepala. Kalau satu, batik, ini. Kalau dua, nah. Yang ketiga, nah. Yang keempat, nah, seperti itu ya. Oke, sudah bisa semua? Oke, kita mulai dari sini. Ya, silakan angka satu. Ya, angka dua. Ya, angka tiga. Gimana angka tiga? Ini kan udah konsentrasi kan? Coba angka tiga. Ya, angka tiga. Ya, bagus. Angka empat. Angka empat. Ya, angka empat. Angka lima. Angka lima. Lima. Seperti apa? Ya, angka enam. Lanjutkan angka tujuh. Nah, angka delapan. Delapan. Ya, angka delapan. Ya, angka sembilan. Lanjut angka sembilan. Sembilan. Coba. Angka sembilan. Ya, angka 10. Nah, angka 11. Ya, angka 12. 13. Oke, 14. Yang terakhir 14. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Silakan dulu. Ya. Ya, kemudian nanti kita akan masuk itu kepada surat Al-Isra ini, akan mencari nanti kandungannya dan kemudian juga asbabun nuzulnya dan kemudian tajwid itu sendiri dalam surat Isra itu ada berapa poin dapat tertarik tajwidnya nanti. Nah, maka dalam hal ini nanti Bapak akan membagikan kalian kepada 3 kelompok. Jadi untuk kelompok 1 yaitu Larensa, Firna, Laura, Wilda, dan Angelia. Kelompok 2 yaitu adalah Muhammad Hafiz, Dafa, Oksa, Yendra, dan kemudian Farel. Kelompok 3 Mirza Yulia. Kelompok sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Maka Bapak akan membagikan itu adalah KPD. Maka dari hal ini nanti kalian akan berdiskusi. Nanti mencari yang pertama sekali adalah kalian cari tajwidnya surat Al-Isra itu tadi. Dan kemudian yang kedua dari asbabul nuzulnya surat Al-Isra itu tadi. Dan kemudian yang ketiga cari kandungannya dalam surat Al-Isra itu. Oke, Bapak bagikan. Oke,
Oke, silakan dikerjakan untuk secara berkolaborasi ya, secara berkelompok. Silakan dikerjakan. Sudah siap semua hasil diskusinya? Oke, sudah siap ditampilkan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Oke, silakan kelompok 1 terlebih dulu. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 kami akan menyampaikan diskusi tentang lanjut ke dalam pembahasan materi kita terlebih dahulu, yaitu pertama tajwid yang akan disampaikan oleh Bintang. Kepada Bintang, silakan. Saya akan menyampaikan hukum bacaan tajwid di surat Al-Isra yang ke-17 ayat 32. Yang pertama, lafalnya wala, hukum bacanya matobini. Keterangannya ada harokat fathah yang diikuti huruf alif. Yang kedua, lafalnya taqrabu, hukum bacaannya qala surga. Selanjutnya, pembacaan asbabun nuzul yang akan dibacakan oleh Kasih. Kepada Kasih, silakan. Yang kedua yaitu adalah pembacaan asbabun nuzul, yang mana asbabun nuzul Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Yang pertama menurut bahasa, yaitu asbab yang berarti sebab dan nuzul yang berarti turun. Yang kedua yaitu menurut istilah, sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzulnya adalah ketika ada seseorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW, pemuda itu meminta izin untuk melakukan zina. Serta dengan tegas Rasulullah SAW melarangnya dan turunlah ayat ini. Selanjutnya, pembacaan kandungan yang akan dibacakan oleh Tuna. Kepada Tuna, silakan. Yang ketiga, isi kandungan ayat dan hadis. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan diskusi kami. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari penampilan kelompok 1 tadi, apakah ada yang menjadi pertanyaan untuk kalian ataupun yang disampaikan itu ada ulangannya? Ada? Ada cukup? Ya, berarti sangat bagus sekali ya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk, diganti dengan kelompok 2 lagi. Pemaparan masing-masing kelompok sangat bagus sekali dari hasil diskusinya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 maupun kelompok 3. Yang pertama tadi pengajian kita adalah itu mencari tajwid, ya kan? Mencari tajwid dari surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-32. Yang kemudian ada lagi yaitu yang kedua soalnya adalah tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu yang pertama yaitu adalah apa itu? Dari asbabun nuzul terdiri dari itu adalah asbab. Apa itu asbab? Yang berarti sebab. Lanjut yaitu tentang dari kandungannya. Oke, sudah mulai jenuh, kita speaking lagi. Oke, silakan berdiri semua. Jadi materi kita sudah kita pelajari, maka dapat kita tarik kesimpulan. Kesimpulan materinya, siapa yang dapat membacakan satu orang? Kesimpulan dari materi kita hari ini. Baca. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas. Ya, oke, terima kasih. Kita kasih ya, Bro.
tujuannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas. Jadi haramkan melakukan pergaulan bebas ini. Ya. Jadi pada hari ini sebelum kita tutup, jadi Bapak yaitu untuk tes kalian lagi yang namanya dengan post test. Tadi pre test kan, sekarang post test. Membagikan tentang keberhasilan kalian belajar pada hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Oke, gimana sudah siap? Oke, kalau sudah siap silakan dikumpulkan soal post testnya dan juga dikumpulkan SAPD-nya. Oke, semuanya sudah mengumpulkan. Semoga nanti dalam pembelajarannya lebih meningkat lagi. Ya. Jadi materi kita hari ini sudah berakhir. Pertemuan besok kita lanjutkan dengan pembahasan surat An-Nur. Itu surat An-Nur, itu surat yang ke-24 ayat yang kedua di pertemuan mendatang. Semoga nanti dalam pembahasan surat An-Nur ini semakin bertambah pengalaman kalian dan pemahaman nanti. Sebelum ditutup, Bapak akan tanyakan terlebih dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Sangat menyenangkan? Tidak sangat menarik? Bagaimana dengan secara dalam hati kalian dalam pembelajaran ini? Sangat disukai? Oke, terima kasih ya. Oke, silakan ketua kelas ditutup. Siap. Gerak. Pada Bapak Guru. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Syukur. Mulai.